Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga baik-baik aja. Kali ini channel Cucu Tuan Tanah akan menceritakan tentang asal-usul dari tongkat ini yang entah kapan didapatkannya, tahun berapa, mungkin hanya Ki Jamrong yang tahu. Oh ya, sebelumnya terima kasih yang sudah bantu subscribe, like, dan komennya. Dan yang belum, jangan lupa bantu subscribe dan like-nya. Dan agar supaya tidak ketinggalan tentang kisah-kisah terbaru dari channel Cucu Tuan Tanah, nyalakan loncengnya. Tanpa basa-basi, kita saksikan langsung kisah asal-usul dari tongkat ini. Kami persilahkan Ki Jamrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidup saya. Dulu kurang lebihnya sekitar tahun 75. Dulu saya keadaan saya tuh fisik saya tuh masih kuat, masih muda, malah ganteng juga ya. Dulu ganteng, kalau sekarang lebih ganteng lagi. Dulu saya tuh di rumah tuh lagi duduk, lagi santai gitu ya sama keluarga, malah sama saya tuh lagi main sama anak saya tuh ya, lagi main di rumah tuh. Lagi asik-asiknya saya lagi main, lagi ngasuh anak saya tuh. Terus ada orang yang datang, dia nanya satu, dia ngucap assalamualaikum, kata saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau ketemu dengan siapa? Oh, saya tuh pengen ketemu di mana rumahnya Ki Jamrong ya. Oh, ada apa Pak? Kata saya itu. Bapak kok tahu nama saya dengan rumah saya dikasih tahu sama siapa? Ya Ki, saya tuh kesini tuh diantar sama tukang beca. Terus dianterin ke sini. Alhamdulillah udah nyampe, udah ketemu. Dikirain tuh yang namanya Ki Jamrong tuh udah tua, ternyata masih muda, ganteng lagi ya. Itu satu di situ tuh jadi senyum-senyum malu. Senyum-senyum malu satu di situ tuh dulu gitu ya. Terus saya tanya, Bapak maksudnya nyari-nyari saya mau apa? Enggak, Ki Jamrong saya tuh pengen ada obrolan sedikit. Ya udah gini aja Pak, kalau ada keperluan ya kita masuk aja di rumah. Biarpun rumah saya jelek, biarpun rumahnya butut, ya tetap aja yang namanya tamu itu wajib dihormat. Oh ya Ki, terima kasih. Terus saya tuh masuk ke rumah, mulai orang itu tuh saya disilahkan masuk ke rumah. Terus saya manggil istri saya tuh, saya panggil. Ya biasa yang namanya tamu itu kita wajib dihormat, dihargai gitu kan, itu wajib hukumnya. Udah istri saya tuh dengan sibuknya, dengan tenangnya, dengan ikhlasnya, dengan ridhonya, itu ngasih ya makanan ala kadarnya gitu ya, makanan ala kadarnya, ala kampung gitu ya. Ya kalau air sih air ya seperti air hitam gitu ya, air hitam dikasih gula dikit ya itu. Udah itu ngobrol, terus saya tanya lagi, Pak, Bapak ada apa, maksudnya apa kok nyari-nyari saya tuh, ada apa Pak? Gini Ki Jamrong, saya kabar dari orang, saya dengar kabar bahwa Ki Jamrong tuh bisa menangani masalah ini, masalah itu, masalah ini. Itu satu senyum malu.
Kata saya tuh jawab, ah biasa-biasa aja Pak, kan saya manusia biasa. Saya tuh nggak ada kemampuan, saya tuh orang bodoh, saya tuh orang petani. Enggak Ki Jambrong, saya tuh udah masalah Ki Jambrong ngomong begini, ngomong begitu. Itu sih terserah Ki Jambrong, kata orang itu tuh begitu. Jadi begini Ki, kata orang itu lagi ya. Saya tuh di rumah saya tuh ada yang sakit, ada yang sakit. Kebetulan anak saya itu perempuan. Itu saya nyereatin anak saya tuh udah kemana-mana. Ya bisa dibilang satu bosen Ki, satu bisa dibilang bosen, masalahnya jenuh kesana gagal, kesini gagal. Itu saya tuh selalu berusaha demi anak saya Ki. Anak saya tuh cuma satu-satunya si mata wayang perempuan. Oh, jadi maksudnya Bapak gimana Pak? Gini Ki, kalau Aki gini aja, saya mohon dengan hormat, kata orang itu, mohon dengan hormat, Aki harus kebawa ke rumah saya. Maksudnya apa Ki? Maksudnya apa Pak? Enggak, pokoknya sih saya minta syariat, minta bantu. Itu caranya terserah aja gimana caranya, yang penting niat saya jauh-jauh dari rumah ke sini tuh mau nyariatin anak saya supaya buru-buru sehat lagi. Seperti bermain lagi sama temennya, bergaul gimana lah, itu namanya anak muda. Terus saya jawab, Pak, apa nggak salah Bapak datang ke rumah saya ke sini? Di sini kan satu manusia biasa, Pak, satu petani. Ya bisa dibilang nggak ngerti apa-apa. Udah kayak gini aja. Aki nggak usah banyak basa-basi inilah itulah. Dikarenakan saya dengar dari orang-orang, dari orang-orang pasti nggak ngaku. Tapi kan bener juga orang-orang mengatakan bahwa Aki itu bener nggak ngaku. Bisa begini, bisa begitu. Udah sekarang ini aja Ki, yuk ikut dengan saya. Terus saya jawab lagi, sekarang gini aja Pak, kalau benar Bapak memerlukan saya, tolong minta izin sama keluarga saya dulu. Kalau keluarga saya mengizinkan, saya mau berangkat. Tapi kalau keluarga saya nggak mengizinkan, saya nggak mau Pak. Saya yang diutamakan itu izin dari keluarga. Biarpun lari ke sana, lari ke sini, nggak ada izin dari keluarga, itu nggak bakalan hasil Pak. Kata orang itu, ya itu sih terserah Ki Jambrong aja, terserah mau minta izin, mau apa tuh saya nggak tahu. Itu kan udah kebiasaan Ki Jambrong. Iya Pak. Terus istri saya tuh dipanggil sama saya tuh, Neng, sini Neng. Oh iya, ada apa? Ini si Bapak mau ngomong. Emang ngomong apaan? Kata si Bapak itu, kata tamu tadi, Neng, ini Ki Jambrong sama saya tuh mau dibawa ke rumah, mau diminta bantu syariat, anak saya tuh lagi sakit. Saya tuh Neng udah bosen lari sana, lari sini, lari sana, saya udah capek, udah bosen. Mendengar dari orang-orang, Ki Jambrong insya Allah bisa nangani. Istri saya tuh nyaut, ya itu sih Pak, kalau saya sih terserah aja, kalau dianya mau ya silakan, kalau enggak tolong jangan maksa. Masalahnya orang itu nggak dipaksa, nggak bisa dipaksa, dia ke hidupnya tuh kemauannya sendiri, jadi nggak bisa dipaksa. Jadi kata si Bapak itu, jadi sekarang gimana Neng? Ya kalau saya sih Pak begini Pak, kalau saya katanya, tadinya di rumah, suami saya harus ada di rumah lagi. Itu aja saya sih. Gak mau sekarang Bapak dijemput, suami saya dijemput ke sini dengan obrolan begana begini. Ternyata nanti suami saya tuh pulang
Gak dianterin, saya tuh nggak mau caranya begitu. Masalah sering kejadian-kejadian begitu. Pernah ada yang manggil jauh juga, pernah ada yang manggil jauh juga. Itu pulangnya sampai jalan kaki, Pak. Jadi kejadian itu sangat jangan, nggak mau sampai terulang lagi, nggak mau suami satu susah di jalan, balasak di jalan. Untung waktu berangkatnya saya dikasih ongkos, kata istri satu. Kata orang itu, enggak nih, pokoknya jangan mau saya mau dibawa, nanti dianterin lagi ke sini. Ya kalau gitu sih silahkan aja kalau dianya mau. Orang itu tuh langsung berbalik. Ki sekarang gini udah ada izin dari keluarganya, udah ada izin istrinya. Aki gimana sekarang? Ya kalau saya sih po udah diizin begitu, ya insya Allah ya saya berangkat. Ya udah, nanti bentar Pak saya mau ke belakang dulu, saya mau bebersih dulu. Oh iya. Itu orang itu tuh ngobrol dengan istri satu, ngalor itu nggak tahu, satu mandi bebersih gitu ya, bebersih. Udah mandi, udah beres, udah segala macam, saya siap-siap berangkat. Udah itu, udah Pak ya berangkat. Oh iya Ki, udah beres ya. Ayo. Udah itu saya berangkat. Gak taunya satu dijemput sama mobil. Mobil ya dulu. Mobilnya tuh mobil Civic warna merah. Itu ya. Civic warna merah. Gak usah ceritain nomornya ya, gak usah. Itu satu udah berjalan itu, udah jalan sama orang yang manggil satu. Itu saya di mobil tuh, di mobil sama orang itu tuh. Dia banyak pertanyaan inilah itulah ya, istilah kasarnya tuh banyak apa namanya, ngajak ngobrol. Tapi saya nggak mau nyaut, nggak mau, diam aja saya seribu bahasa. Mungkin orang itu tuh merasa jenuh mungkin ya. Saya diajak ngobrol saya nggak nyaut tuh. Udah langsung saya tuh nyender, langsung tiduran. Nggak taunya saya tuh tidur beneran. Tahu berapa menit, tahu berapa detik, tahu berapa jam. Nggak taunya udah nyampe ke rumahnya itu, ke rumahnya. Udah nyampe ke rumahnya tuh, satu dibangunin, Ki udah nyampe. Alhamdulillah udah nyampe Pak, iya udah nyampe. Kata orang itu, Ki ini rumah saya. Alhamdulillah ya Pak, ini sih bukan rumah, ini mah istana ya Pak. Ah enggak juga Ki, ini kan kata orang itu, ini kan hanya titipan Allah, hanya amanah Allah. Saya sih hanya sekedar ngaku ini punya saya, sebenarnya bukan punya saya Ki, ini punya Allah. Itu di situ saya merasa bangga. Dia orangnya orang kaya, orang pendidikan, tapi dia merendah. Itu saya bangga orang begitu. Tapi kebanyakan orang kaya, orang pendidikan, orang sukses itu semuanya takabur, sombong, adiguna. Nih gua nggak lo. Tapi orang itu benar-benar patut kita contoh, orang sesukses itu, tapi dia rendah hati, rendah diri, bahasanya tutur bahasanya benar-benar enak didengarnya, sopan santun, ramah tamah. Udah itu tuh satu langsung turun dari mobil. Tuh si bapak itu langsung manggil istrinya. Pas istrinya keluar dari rumah itu, orang tuh langsung cium tangan sama. Padahal kalau dilihat dari umur jauhan orang itu, saya masih muda dulu, masih ganteng ya, nggak sekarang peot. Udah gitu satu disambut dengan hormat, dengan baik. Wah bener-bener saya dihargai. Tapi saya nggak bangga dihargai sama orang itu, nggak bangga, nggak gira, nggak senang. Justru saya itu malu.
Saya tuh nggak ada kemampuan apa-apa ya, seperti materi saya masih kekurangan, fisik masih muda, cara berpikirnya masih kurang, tapi orang itu sangat menghargainya. Itu saya malu, bener-bener malu. Itu satu bener-bener sama orang tuh, sudah suruh masuk, suruh duduk, suruh kasih itu. Udah nyampe di rumah langsung masuk. Satu disuruh masuk. Kata si ibu itu, silahkan Ki duduk, silahkan istirahat dulu ya. Istirahat dulu, mau minum apa dulu Ki, mau minum teh apa, kopi atau air putih. Kata saya, Bu, tanya aja sama diri ibu sendiri. Saya nggak berani minta, dikarenakan saya tuh orang luar. Nggak begitu pikir, kalau orang kan seleranya beda-beda, ada yang kopi pahit, kopi hitam, kopi susu atau segala macam. Kalau saya sibuk apa adanya aja Bu, nggak usah nyari-nyari kemana harus ini harus itu, nggak usah Bu. Oke, kalau gitu sih ada ya, alhamdulillah, kata si ibu itu, alhamdulillah ada, seperti kopi hitam ada. Apa kopi coklat? Enggak Bu, saya sih kopi hitam aja dulu, kopi hitam. Dia nanya lagi, manis apa pahit Ki? Ya saya sih jangan terlalu manis Bu ya, kasih aja sendoknya, kasih gulanya saya setengah sendok kecil aja. Pahit dong Ki? Ya setengah pahit gitu. Itu satu dikasih minum, bener-bener istirahat, ngerokok dulu santai, ngerokok. Si ibu tuh cerita, Ki, saya mohon maaf ya Ki, Aki jauh-jauh sama kami di sini, Aki diundang, dipanggil ke sini, bukan untuk ngasih makan Ki, bukan ngasih untuk bersenang-senang di sini Ki, bukan. Kami di sini minta syariat sama Aki, anak saya tuh sakit Ki. Emang sakitnya kenapa Bu? Ya kurang tahu masalah sakitnya, udah dibawa ke dokter, ke sana kemari, ke sana ke sini, tapi hasilnya nggak ada. Waktu saya, kata si ibu itu, waktu saya jalan sama ayah, sama suaminya itu, bilangnya ayah. Pas di jalan tuh mobil saya tuh mogok di jalan. Kebetulan di situ tuh di perapatan mogoknya tuh. Suami saya tuh turun sama saya tuh, kata si ibu itu, nanya mana maksudnya, nanya bengkel. Tapi kedengaran orang tersebut tuh lagi ngobrol masalah Kijambrong gitu Ki. Oh begitu Bu, asalnya. Iya. Jadi saya sama suami saya tuh punya keyakinan, nggak semata-mata diobrolin orang, nggak semata-mata digunjingin orang, kalau tidak ada kenyataan, tidak ada fakta. Kata si ibu itu. Terus saya tanya, ibu percaya sama orang itu? Ya kalau saya sih saya percaya. Pasti ada penyakit, yakin ada obatnya. Oh begitu Bu, ya mudah-mudahan aja, insya Allah ada berkah dari Allah, izin Allah, insya Allah pun payakun. Iya Ki, mudah-mudahan. Tapi Bu maaf Bu, kalau saya yang namanya mudah-mudahan satu nggak seneng Ki. Kalau satu nggak seneng Bu, yang namanya mudah-mudahan berarti itu, kalau mudah-mudahan itu setengah hati Bu. Ini aja Bu ya, insya Allah gitu aja Bu. Ya Ki, insya Allah maaf ya, saya udah banyak ngomong salah, ya malum, satu orangnya orang awam, orang bodoh, nggak ngerti masalah begitu. Masalahnya kebanyakan Ki, kalau sama orang pinter atau anak itu kebanyakan itu mudah-mudahan.
Yang namanya mudah-mudahan itu Bu, kata saya, yang namanya mudah-mudahan ibarat kita melempar batu di tempat gelap. Kalau kita benar pas tepat sasaran pasti kena, kalau enggak bakalan Bu. Itu saya nggak mau dibilang mudah-mudahan tuh, insya Allah. Itu orang tuh ngobrol sama saya tuh di situ agak bingung begini salah begitu, jadi ketakutan salah, emang salah ya. Nggak taunya dari kamar tuh ada teriak-teriak orang, teriak-teriak seperti kesakitan. Terus saya tanya, Bu, yang teriak-teriak di kamar siapa, Bu? Oh itu Ki, itu anak saya yang lagi sakit. Oh gitu Bu, emang tadinya kenapa? Nggak tahu. Itu Ki, anak saya tuh lagi kuliah. Ya biasa, tadinya sih sakit biasa, cuma panas, dingin. Minum obat warung ya sembuh. Kumat lagi begitu. Udah saking sering-seringnya sakit tuh dibawa ke rumah sakit. Ternyata kata dokter, ini anakku sehat, gak ada penyakitnya, gak ada. Udah begitu, kata dokter itu gak ada penyakitnya, satu curiga Ki, kata sih begitu. Curiga gimana? Mungkin nih anak ini tuh kenapa atau kenapa? Itu di situ saya tuh mulai mencari pengobatan kampung. Lari ke sini syaratnya begini, hasilnya gak ada. Lari ke sana syaratnya beda lagi, hasilnya gak ada. Kesana kesini, kesana sini. Saya tuh Ki sama bapaknya tuh udah bosen lari sana lari sini, udah capek. Bukan masalah materi Ki, lari sana lari sini udah capek. Oh begitu Bu. Ya insya Allah ya Bu, ketemu saya keluarga di sini insya Allah berkah, insya Allah dikasih rezeki, dikasih umur panjang, dikasih kesehatan. Amin Aki, amin, terima kasih. Tapi Ki, kata si ibu itu, Aki kan masih muda kok dibilangnya Aki. Ya nggak tahu juga Bu, nggak tahu ya orang-orang yang manggilnya begitu. Ya mungkin karena saya laki-laki Bu dibilang Aki mungkin. Itu si ibu tuh senyum manis, senyumnya tuh manis. Itu anaknya di dalam kamar itu dia selalu berontak terus, teriak-teriak kesakitan. Terus saya nanya, oh bagaimana kalau saya lihat boleh enggak? Silakan. Makanya Aki dipanggil ke sini tuh untuk nyariatin anak saya. Sekarang Aki yang silahkan aja. Itu ya begitu pintunya dibuka, itu di kamar baunya, Masya Allah. Baunya kotoran, baunya air kencing, bau darah itu. Pas buka pintunya dibuka, plak. Ternyata di tembok tuh udah penuh dengan kotoran-kotoran. Di situ yang namanya tembok itu banyak kotoran-kotoran. Mungkin orang itu, si anak itu mungkin kalau udah berak tuh dilepet-lepetin ke tembok, malah mulutnya juga bau kotoran. Itu di situ kagak merenung, kok aneh begini, kok bisa begini, aneh, kata satu dulu ya. Emang Bu tadinya kenapa? Iya, dulu tuh di kuliah di Jakarta. Udah kuliah di Jakarta pulang tuh sakit ya, pilek, panas, meriang, begitu aja. Tahu lama kelamaan mah fatal, parah begini. Begitu. Ini aja Bu, gimana itu kan anak ibu kan nggak pakai baju selembar pun, coba suruh pakai baju Bu. Nggak mungkin saya menghadapi perempuan telanjang bulat gitu Bu, nggak mungkin Bu. Oh iya Ki, itu pas ibunya masuk itu anaknya ngamuk, wah ngamuk, bener-bener ngamuk sampai ibunya mental, dibanti sama anaknya.
dibantu sama ayahnya tuh, dibantu pegangin terus dikasih baju, udah tertutup aurat aja. Sekarang sih simpelnya gitu, pondok setan udah tertutup aurat. Nah, gimana Bu kalau di luar aja Bu, di ruang tamu? Oke, dia nggak apa-apa. Itu si anak perempuan itu pas dibawa ke ruang tamu itu nggak mau, berontak. Jadi udah betah di kamar, udah betah, tarik begini begitu, dia langsung berontak. Nah, sekarang gini aja Bu, jangan dipaksa Ibu, kasihan Bu. Itu si anak itu tuh saya deketin, saya tanya, "Neng lagi apa Neng?" Pas ditanya begitu matanya beringas, itu kelihatan saya tuh di mata perempuan itu tuh seperti mengeluarkan cahaya merah, kelihatan sama saya tuh. Udah begitu saya deketin, satu berdoa munajat sama yang kuasa, minta pertolongan sama Allah. Udah begitu udah lama saya pegang tangannya, itu si perempuan itu, si anak perempuan itu alhamdulillah sadar. Ditarik sama satu ke tengah rumah, nurut, tarik suruh duduk. "Neng, Aki mau nanya ya Neng." Itu matanya bina, matanya galak gitu. Mau nanya boleh enggak? Diam aja enggak nyampe. Terus saya bisik sama bapaknya, "Pak, gini aja, sekarang Bapak di sana tuh tempat yang kosong depan itu kasih ini gelar tikar aja Pak." "Oh, gelar tikar, iya." Itu bapaknya tuh sama istrinya itu langsung gelar tikar. Udah digelar tikar, dikasih bantal satu. Terus saya tanya lagi sama si Neng, "Pindah yuk duduknya." Diam aja gak nyawa. Pegang saya tuh tangannya, udah baunya pun udah kakuan, baunya udah bau kotoran. Wah gitu ya. Itu si anak perempuan tuh, "Sudah Neng, sini sekarang Neng tiduran di sini ya." Itu anak pemanut duduk tiduran. Di situ saya waktu berdoa munajat sama yang kuasa, minta pertolongan dari yang kuasa, minta syariat daripada sesepuh semua. Di situ itu gue ada berontak. Di situ berontaknya bener-bener berontak. Terus saya minta bantu, gini aja Pak, tolong. Ini anak ikat aja Pak, masalahnya takutnya rusak. "Oh iya, diikat. Tapi jangan kenceng-kenceng, kasihan tangannya ntar lecet kakinya." Ya. Diikat dengan kain, dengan lemah lembut gitu. Berontaknya, teriak-teriaknya. Itu di situ waktu saya pegang tuh, itu hawanya tuh panas bener-bener. Itu si perempuan itu teriak-teriak kesakitan gitu. Terus saya munajat berdoa sama yang kuasa, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam belum ada perubahan apa-apa. Di situ saya merenung, ya Allah, tolong kami ya Allah, minta jalan keluarnya ya Allah. Saya di sini hanya nyareat, Engkau yang menyembuhkannya ya Allah. Tolong saya bantu ya Allah, tolong bantu ya Allah. Saya minta ridho ya Allah. Di situ baca ayat-ayat pendek, ayat-ayat panjang, situ berdoa ya. Setelah itu udah lama tuh ada bisikan ke kuping saya sebelah kanan. Udah begitu ada bisikan ke kuping saya tuh, kedengaran sama saya, "Hei Jamrong, Andika, bagus kamu Andika, mau nyaratin orang begini.
Kalau kamu benar mau nyari hati dengan ridho, dengan ikhlas, dengan kesabaran, dengan kesadaran, coba kamu sekarang berangkat ke sana ke gunung. Dalam hati saya ngomong, ke gunung mana, mau apa? Terus yang habis itu kedengaran lagi, udah kamu sekarang berangkat, nanti pula yang nuntun.